Baiklah, beberapa hari kemarin ada salah satu pengelola jurnal yang kebingungan ketika dia mau mengenroll atau memberikan peran pada salah satu usernya untuk menjadi copy editor. Jadi, dia ingin jurnal yang dia kelola sekarang menjalankan semua proses penerbitan jurnal full melalui OJS. Tetapi ketika dia sampai pada proses copy editing, nah ini bagaimana cara menjadikan user sebagai copy editor, kok pilihan role-nya tidak ada? Ada yang mengalami kasus serupa? Jadi di OJS ada beberapa role atau peran-peran sebagai berikut. Mulai dari site administrator, kalau untuk ini peran ini memang tidak ada pilihan end role-nya karena site administrator hanya boleh ada satu dan itu sudah disetting sejak proses pertama instalasi OJS. Selanjutnya ada Journal Manager, Author, Editor, Section Editor, Reviewer, Reader, Copy Editor, Layout Editor, dan Proofreader. Untuk penjelasan detail role-role berikut, silahkan akses pada link berikut. Nah, secara default, semua role yang tersedia di OJS ini tidak semuanya akan ditampilkan, tapi ada 3 role yang disembunyikan, yaitu Copy Editor, Layout Editor, dan Proofreader. Kenapa kok secara default 3 role ini tidak muncul? Karena apa yang dikerjakan oleh user dengan 3 role ini biasanya bisa dihandle oleh editor atau section editor. Tetapi jika editor menghendaki ada user yang khusus menangani proses copy editing, layout editing, dan proofreader, role-role ini bisa dimunculkan. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat saja di aplikasi OJS-nya. Jadi silahkan login sebagai Journal Manager. Nanti setelah Anda login tampilannya seperti berikut. Jadi kalau kita lihat di bawah di bagian role ini ada Journal Manager, Editor, Section Editor, dan seterusnya. Tapi kalau kita cari 3 role tadi yaitu Copy Editor, Layout Editor, dan Proofreader belum muncul. Begitupun misalkan kita pada menu enroll ini kita mau mengenroll user yang sudah ada di OJS. Coba kita lihat. Kita lihat di bagian enroll user as. Nah, di sini untuk 3 role tadi juga belum muncul. Padahal kan tadi kita menginginkan ada user yang khusus menangani proses-proses copy editing, layout editing, dan proofreader. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Yang pertama kita kembali ke Journal Management, kemudian kita pilih menu Setup, kemudian menu Management, lalu kita ke bawah ke poin 4.5 di bagian Copy Editor. Jadi di sini ada 2 pilihan, yaitu yang A, Copy Editor will be assigned, yang B atau yang bawah, Copy Editing will be undertaken. Secara default ketika kita melakukan setting OJS pertama kali, opsi yang terpilih adalah yang kedua ini, di mana proses copy editing akan dihandle oleh editor atau section editor. Jika kita menghendaki ada user yang khusus menangani copy editing, maka pilihan di sini harus kita ubah ke bagian awal yang atas. Kemudian yang untuk layout editor juga sama. Alih-alih proses layout editing dikerjakan oleh editor dan section editor, kita akan mengassign atau menugaskan user sendiri yang menangani layout editor. Kita ubah ke atas. Kemudian untuk proofreader juga sama, kita ubah ke pilihan yang atas. Selanjutnya kita klik save and continue. Untuk melihat hasilnya, coba kita kembali ke Journal Management dan kita lihat di bawah. Nah, di sini sudah muncul role copy editor, layout editor, dan proofreader. Kemudian coba kita kalau assign atau enroll user yang udah ada di jurnal ini, kita coba klik. Kita lihat di bagian enroll user as. Di sini copy editor sudah muncul, layout editor sudah muncul, dan proofreader juga sudah muncul. Jadi itu langkah-langkahnya. Coba kita ulangi. Jadi yang pertama kita login sebagai Journal Manager, selanjutnya pilih Setup Management,
Lalu pada poin 4.5 kita ubah pilihan dari yang tadi opsi kedua, kita ubah ke opsi yang pertama, yaitu copy editor will be assigned bla bla bla. Poin 4.6 juga kita pindah, layout editor will be assigned bla bla bla. Poin 47 juga sama, proofreader will be assigned bla bla bla. Kemudian kita tinggal klik save and continue. Kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.